seekor Membaca singa masih terbata-bata. merungut dan menderam. Tulisan sulit terbaca. Menghitung masih dengan menggambar lidi. Masihkah efektif? Mari kita tuntaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Asti Fitriani. Saya adalah guru kelas 5 di SD Muhammadiyah Sepaten. SD Muhammadiyah Sepaten terletak di Kelurahan Kranggan, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Perjalanan menuju SD Muhammadiyah Sepaten. SD Muhammadiyah Sepaten merupakan salah satu sekolah swasta yang ada di wilayah Kapanewon Galur. Jarak SD Muhammadiyah Sepaten dengan Kapanewon Galur sekitar 2,3 km. SD Muhammadiyah Sepaten tidak terletak di tepi jalan raya. Rute tercepat untuk menuju SD Muhammadiyah Sepaten berjarak sekitar 500 meter dari jalan raya. Namun, jalan tersebut banyak yang berlubang dan becek karena dilalui oleh truk pengangkut pasir. Saya sudah 4 tahun mengajar di SD Muhammadiyah Sepaten sebagai guru honorer. Memang terbilang masih baru, tetapi dedikasi bukan tentang seberapa lama kita menjalani profesi, melainkan bagaimana kita menjalankan tugas dengan sepenuh hati dan mencurahkan tenaga, pikiran, waktu dan komitmen demi mewujudkan suatu keberhasilan menuju tujuan yang positif. Saya percaya bahwa keberhasilan pembelajaran tidak hanya berorientasi pada guru, tetapi juga pada kerjasama yang baik antara guru, kepala sekolah, rekan sejawat, siswa, dan orang tua siswa. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik Mengenai upaya mengejar ketertinggalan keterampilan dasar kalistung melalui betah pakai modal. Mari kita lihat bagaimana pelaksanaannya. Program apa yang diterapkan? Program yang diterapkan adalah pembelajaran tambahan yang difokuskan pada peningkatan keterampilan dasar membaca, menulis, dan menghitung dengan memanfaatkan modal. Apa itu modal? Modal merupakan modul dasar latihan yang terdiri atas modul membaca, menulis, dan menghitung. Metode penyusunan menggunakan teknik STAR. Situasi terkait kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Pertama, karena adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan siswa harus belajar dari rumah, sehingga guru tidak maksimal dalam mendampingi siswa. Kedua, hasil asesmen awal selama 3 tahun terakhir menunjukkan rata-rata 31,6% siswa di kelas 5 belum lancar membaca, 48% siswa belum lancar menulis, 55,3% siswa belum lancar menghitung, sehingga dibutuhkan suatu program belajar tambahan pakai modul dasar latihan. Tantangan. Pertama, konsistensi dalam pelaksanaan program. Kedua, pengembangan program dan modal yang digunakan. 3. Waktu pembelajaran yang kurang. 4. Sulitnya memberi motivasi kepada siswa. 5. Kurangnya kepercayaan dari warga sekolah. Aksi. Diawali dengan perencanaan. Pertama, melakukan asesmen awal. Hasil dari asesmen awal selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini. Kedua, melakukan rapat perencanaan program berdasarkan keberhasilan program pada tahun sebelumnya dan hasil asesmen awal yang menunjukkan hasil kurang baik. 3. Penyusunan program dan pengembangan modal. Selanjutnya, pelaksanaan aksi. Pertama, sistem pelaksanaan program. Modal merupakan modul ajar yang tersusun dari 3 bagian, yaitu membaca, menulis, dan menghitung. Setiap bagian memiliki 3 level yang harus diselesaikan. Siswa mendapat tanda bintang ketika sudah menyelesaikan 1 level. Siswa dianggap lulus dari program apabila sudah menyelesaikan seluruh level dari semua modul. Siswa mendapatkan buku pantauan yang harus selalu dibawa ketika pelaksanaan program.
Yang kedua, waktu pelaksanaan program. Program pembelajaran dilakukan pada pembelajaran di kelas, jam istirahat, jam di luar sekolah, dan pembelajaran khusus. Evaluasi. Evaluasi dilakukan oleh guru bersama kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua siswa. Dalam 1 bulan pelaksanaan program dilaksanakan evaluasi dan diperoleh hasil rata-rata sebanyak 27% siswa mampu menuntaskan 2 hingga 3 level, 60% siswa mampu menuntaskan 1 level, dan 13% siswa sudah mengalami peningkatan namun belum mampu menyelesaikan 1 level, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program berjalan efektif. Refleksi terkait hasil dan dampak. Pertama, hasil menunjukkan perkembangan yang positif ditinjau dari kemampuan siswa dalam hal membaca, menulis, dan menghitung yang semakin meningkat. Dampak, siswa merasa lebih bersemangat, memudahkan guru memberikan materi, dan mulai diterapkan di kelas 3 dan 4. Ketiga, mendapatkan respon positif dari berbagai pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Sepaten. Program betah pakai modal yang sudah dilaksanakan selama 3 tahun ini memberikan dampak yang positif. Pada tahun pembelajaran sekarang, program ini dilaksanakan mulai dari kelas 3 dan 4. Semoga pada tahun-tahun mendatang program dapat terlaksana secara lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainaya, guru kelas 3 di SD Muhammadiyah Sepaten. Program pembelajaran tambahan dengan memanfaatkan modal yang dilakukan di kelas 5 ternyata memberikan manfaat yang berarti bagi proses pembelajaran. Pada tahun ajaran ini, di kelas 3 mulai menerapkan program tersebut. Program dilaksanakan secara kolaboratif dengan kelas 4 dan 5. Dengan diterapkannya program ini, anak-anak yang mengalami kesulitan belajar bisa memperoleh bimbingan khusus tanpa harus mengikuti bimbingan belajar di luar sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Lilis Mariana, guru kelas 4 SD Muhammadiyah Sepaten. Melihat keefektifan program yang sudah berjalan, kami mulai menerapkan program ini di kelas 4 dengan harapan pembelajaran ini kedepannya di kelas 5 dan 6 bisa berjalan lebih efektif lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Cintia Reni Astuti. Saya adalah siswa kelas 6 di SD Muhammadiyah Sepaten. Di kelas 5 dulu saya mengikuti pembelajaran membaca, menulis, dan menghitung dasar. Berkat itu sekarang saya lebih menguasai teknik pembagian dan perkalian yang sangat bermanfaat untuk mengerjakan soal ujian matematika di kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia. Saya adalah siswa kelas 5 SD Muhammadiyah Sepaten. Saya sudah menyelesaikan modul membaca, menulis, dan menghitung. Saya merasa terbantu dengan adanya program pembelajaran tambahan. Dengan memanfaatkan modul, saya semakin terampil dalam hal membaca, menulis, dan menghitung. Sekarang pembelajaran matematika sudah tidak sulit bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila. Saya adalah siswa kelas 5 SD Muhammadiyah Sepaten. Saya sudah menyelesaikan modul menulis, membaca, dan menghitung. Sekarang saya membantu menyelesaikan modul teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keempat, faktor keberhasilan dari program yang berjalan tidak lain adalah karena dukungan positif dari berbagai pihak, keterlibatan aktif siswa dan orang tua, serta tersedianya sarana dan prasarana dalam penyusunan modal. 5. Tindak lanjut. Guru melakukan refleksi dan diseminasi kepada rekan sejawat di SD Muhammadiyah Sepaten dan kelompok kerja guru. Demikian tadi praktik baik yang telah kami laksanakan di SD Muhammadiyah Sepaten. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.